1 Petrus 5 ayat 5b. Allah menantang orang-orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Halo kids, apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, pada pagi hari ini Mia mau bercerita. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti nasihat firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada pagi hari ini Mia mau bercerita tentang apa ya? Siapa yang pernah ke hutan? Ada yang pernah ke hutan? Nah, di hutan itu banyak apanya sih? Banyak pohon-pohonnya ya. Nah, pada suatu hari ada seorang nabi. Nabi ini mau mengadakan perjalanan ke Gunung Karmel. Kalau mau naik gunung, pasti lewat hutan, ya. Jalannya belok gitu kan? Ya. Nah, Nabi ini lagi berjalan, jalan. Dia habis melakukan sesuatu mukjizat. Dia diminta tolong sama orang-orang bahwa di rumahnya mereka itu, di kampungnya mereka, di daerahnya mereka itu airnya pahit dan airnya nggak bisa diminum. Airnya ini kalau dibuat nyiram tanamannya nggak bisa tumbuh. Kalau diminum orangnya, kalau ada orang hamil itu keguguran. Pokoknya airnya ini nggak bisa digunakan. Orang-orang pada bingung, dia meminta Elisa. Nah, siapa nama nabinya? Elisa. Nabi Elisa ini untuk merubah airnya supaya bisa diminum. Nah, dikasihlah sama Elisa itu apa? Garam. Sehingga ketika garam itu ditebarkan ke airnya mereka, ke sumber airnya, air itu bisa berubah. Yang tadinya rasanya nggak enak, sekarang enak, bisa diminum, bisa buat siram tanaman. Wah, Elisa berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan mendengar doanya, sehingga apa yang terjadi? Airnya bisa menjadi enak diminum, bisa digunakan. Setelah dia berjalan, sudah selesai nih ya melakukan mujizat, dia jalan kemana tadi? Gunung Karmel. Tak tahunya ketika dia jalan, Nabi Elisa ini orangnya nggak kayak memnya gini loh ya. Memnya ini punya apa ini? Punya rambut kan? Ya toh. Kalian juga punya rambut, ayo semua pegang rambutnya. Ayo pegang rambutnya semua. Nah, pegang ada rambutnya ya. Kok Nabi Elisa ini rambutnya sedikit? Bukan nggak ada loh ya. Rambutnya tipis. Ya, sehingga kulit kepalanya terlihat. Nah, jadi kalau kulit kepalanya terlihat disebut apa ya anak-anak kira-kira? Botak rambutnya ya, kayak kakek-kakek yang sudah nggak ada rambutnya, seperti itu, botak. Ya, ketika Nabi Elisa ini berjalan, tiba-tiba ada anak kecil-kecil ini. Bukan kecil-kecil kayak kalian, enggak ya, ada yang seperti kalian, ada yang sudah besar ya, kakak-kakak sama anak-anak ada di situ. Tiba-tiba mereka ketawain Nabi Elisa. Mungkin seperti itu, sambil nunjuk Nabi Elisa yang lagi jalan. Ditunjuk sambil bilang apa kira-kira? Hei, botak. Ya ampun, ini orang ya. Nabi Elisa itu dikata-katain, diajak-ajak. Botak. Sana pergi. Naik sana. Diajak-ajak seperti itu. Anak
kalau kalian diejek, kalian seneng nggak? Sedih nggak? Ya, Nabi Elisa juga sedih. Ya ampun, anak-anak ini loh, kok ngejek-ngejek, kan itu nggak sopan, bisa menyakiti hati orang lain. Tapi Nabi Elisa diam saja. Mereka terus, ketika Nabi Elisa ini jalan, mereka terus mengikuti terus, diejek terus. Kalau ngejek nggak 1 kali 2 kali, kalau 1 kali 2 kali ya sudah, biar aja gitu ya. Tapi diikutin sambil diejek-ejek. Kira-kira lama-lama jengkel nggak ya Nabi Elisa ini? Lama-lama dalam hatinya juga nggak tahan ya. Aduh, anak-anak ini kok nggak sopan sekali. Aku harus bagaimana ini? Nabi Elisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan saja yang membalasnya. Biar Tuhan saja yang menghukum mereka. Aku nggak mau. Ketika Nabi Elisa ini menoleh ke belakang, mereka melihat anak-anak ini sudah mengetawain Nabi Elisa, ketawa. Hei, bunda. Gitu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tuhan, dia bilang, Tuhan yang akan membalas mereka. Aku nggak mau Tuhan, biar Tuhan aja. Nah, ketika mereka menghadap ke anak-anak ini, dilihat anak-anak ini, apa yang terjadi? Ketika anak-anak ini berdiri melihat Nabi Elisa, dia tidak sadar bahwa dari hutan itu muncullah apa kira-kira? Muncul apa itu? Kira-kira muncul apa itu? Muncullah 2 beruang yang besar dari dalam hutan. Kalian tahu beruang itu kukunya panjang-panjang. Mereka langsung menerkam, mereka lari kepada anak-anak tersebut. Beruang itu lari kepada anak-anak. Kira-kira anak-anaknya diapain ya? Waduh, memnya gak bisa membayangkan. Beruang itu pasti anak-anak itu diapain? Ada yang dicakar tangannya, ada yang mungkin dipukul sama kakinya, ada yang kesenggol jatuh, pasti ada yang terluka, sehingga kira-kira tolong, mereka ketakutan, mereka lari ketakutan. Tetapi kira-kira mereka banyak yang terluka enggak? Mereka banyak yang terluka. Benar, mereka banyak yang terluka, diserang oleh apa tadi? Binatang apa tadi? Beruang. Mereka akhirnya pada banyak yang terluka. Tangannya terluka berdarah, mungkin ininya sudah dua. Dan akhirnya mereka kesakitan. Ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sana. Ampun. Dan Nabi Elisa kira-kira bagaimana? Nabi Elisa diam saja. Nabi Elisa kembali melanjutkan perjalanannya. Nabi Elisa tetap berjalan menuju ke mana? Menuju ke Gunung Karmel. Terus beruangnya mana, men? Setelah menyerang anak-anak itu tadi, beruangnya kembali lagi ke hutan, menyerang Nabi Elisa. Enggak tahu kemana, dia sudah pergi ke hutan. Dan anak-anaknya, men, anak-anaknya pasti ada yang sakit, kecakar-cakar ininya berdarah. Pulang ke rumahnya siapa? Papa mamanya. Nah, Nabi Elisa kembali ke Gunung Karmel. Waduh, men, berarti kira-kira pelajaran kita hari ini
Gimana? Berarti bagaimana? Kita tidak boleh apa? Nggak sopan sama siapa? Orang yang lebih tua, apalagi hamba Tuhan, Pak Pendeta, ya. Kita ejek-ejek nggak boleh, karena hamba Tuhan itu sudah diberkati sama siapa? Sudah diberkati sama Tuhan. Kita nggak boleh mengejek-ngejek, harus sopan, harus hormat kepada orang yang lebih tua, ya. Kalian juga begitu. Kalau ketemu orang yang sudah ada yang lucu, jangan diketawain. Kalau seumpamanya ada orang yang botak gitu, ih botak, boleh gak gitu? Nggak boleh. Boleh gak kita ngejek-ngejek orang? Nggak boleh. Orangnya pasti sedih, ya, hatinya pasti sedih. Jadi anak-anak nggak boleh ya ketawa-ketawain. Nah, seperti tadi, apa yang terjadi? Mereka dicapik-capik sama siapa? Beruang. Siapa yang mau dicapik-capik sama beruang? Nggak ada yang mau. Nah, kita harus menghormati orang lain, orang tua, teman-teman kita, kakek nenek kita, semuanya kita harus hormati. Kita harus jadi anak yang sopan, nggak boleh suka ngejek, ya. Pelajaran kita sampai di sini. Biarlah hari ini anak-anak menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sopan, menjadi anak yang menurut, ya, yang menyenangkan hati orang lain, terlebih menyenangkan hati siapa? Hati Tuhan. Oke, sampai di sini ceritanya. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Berkati kami supaya kami menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sopan, menjadi anak yang menghormati orang lain, terlebih menghormati hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, dadah.